Selamat malam, kita kali ini akan membahas tentang ini ya, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas. Nah, kali ini kita akan membahas aplikasinya. Aplikasi dari Permenkes ini di akreditasi puskesmas itu ada di mana saja. Jadi, seperti kita ketahui bahwa instrumen akreditasi puskesmas itu kan muncul tahun 2023, bulan Maret. Lah terus itu kan instrumen akreditasi kan itu hanya sebagai wadah ya. Tapi untuk pelaksanaan kegiatan juga tetap mengacu pada regulasi yang sebelumnya. Nah, kali ini saya akan membahas yang ini ya, yang paling pokok itu adalah Permenkes nomor 44 tahun 2016 tentang pedoman manajemen puskesmas. Jadi langsung kita singkat saja ya, persingkat bahwa dari peraturan ini, Permenkes ini intinya itu kan keluaran ya, keluaran itu outputnya itu adalah tersusunnya seperti ini. Kita langsung ke poin saja, kita ke bawah ya. Jadi untuk output dari PMK 44 tahun 2016 itu adalah yang pertama adalah penyusunan RUK atau RPK. Itu seperti ini. Ini ya. Enggak, sorry. Yang pertama adalah penyusunan rencana 5 tahunan untuk output dari PMK 44. Kemudian yang kedua itu penyusunan rencana usulan kegiatan atau RUK. Berikutnya RPK tahunan. Yang berikutnya lagi RPK bulanan. Itu tadi disebut perencanaan ya. Dokumen perencanaan itu Renstra, RUK, RPK tahunan, dan RPK bulanan. Kemudian itu di P1-nya itu perencanaan. Kemudian di P2-nya pengendalian dan penggerakan itu ada lokakarya mini bulanan. Itu nih seperti ini. Lokakarya mini bulanan pertama jadwalnya seperti ini. Kemudian lokakarya mini tri bulanan rutin seperti ini. Tri bulanan pertama, tri bulanan kedua, rutin sorry. Ini ada grafik laba-laba. Kemudian yang terakhir P3-nya itu outputnya adalah penilaian kinerja puskesmas atau PKP. Formatnya seperti ini. Seperti ini untuk format PKP. Ya. Jadi untuk penyusunan dokumen perencanaan, Logmin dan PKP ini sudah ada panduannya. Acuannya adalah ke sini. Ini yang apa? Yang Renstra seperti ini ya. Target 5 tahunan. Yang RUK ini ada 13 kolom. Yang RPK ada 12 kolom. Kemudian yang RPK bulanan itu ada 11 kolom. Jadi kita akan membahas ini di mana sih letaknya dari dokumen-dokumen ini. Yang pertama ini ya, ini. Yang pertama Renstra. Renstra atau rencana 5 tahunan puskesmas itu diminta di ini ya, diminta di bab 1 ini. Nih, Renstra ini diminta di bab 1 111 ini ya, 111 EP ke 2. Nih, ini di sini. Ini Renstra itu di sini. Terus kemudian yang berikutnya itu ini rencana usulan kegiatan puskesmas itu diminta
di sini ini ya rencana usulan kegiatan puskesmas. Jadi nanti dibuat sesuai format ini untuk apa dokumen-dokumen di EP ini. Kemudian yang berikutnya RPK tahunan ini ya rencana kegiatan tahunan puskesmas itu diminta di sini, di sini. Kemudian yang berikutnya RPK bulanan puskesmas itu diminta di sini. Nah, yang berikutnya itu lokakarya mini bulanan. Ini ya, lokakarya mini bulanan pertama, lokakarya mini bulanan rutin, lokakarya mini tribulanan pertama, kemudian lokakarya mini tribulanan rutin. Itu diminta, ini di bab 1 ini ke bawah ya. Itu diminta di ini, di paling bawah. Di 16 bukan paling bawah ini. Jadi untuk lokakarya mini ini ya susunan acaranya dibikin seperti ini persis karena sudah ada panduan yang baku dari Permenkes. Ini susunan acaranya itu ini diminta di sini ya. Nih, di sini. Jadi ini semua ini membahas tentang logmin. EP ini terus sesudah logmin itu adalah PKP. Penilaian kinerja puskesmas. Itu P3-nya. Itu ada kegiatan, itu berarti UKM UKP dan ada manajemen puskesmas. Itu di mana diminta? Itu diminta di sini nih. Letaknya di sini. Ini ya. Indikator kinerja puskesmas itu artinya PKP itu yang dibuat seperti ini. Nih. Indikatornya seperti ini. Ini indikatornya, kemudian ini dokumen PKP itu yang sudah jadi ya diminta di sini. Kemudian ini juga sudah sesuai itu. Tindak lanjut ini sudah satu set di PKP. Ya, sekarang yang jadi pertanyaan, pedoman manajemen puskesmas ini itu diminta di mana saja. Jadi selain di bab 1 untuk dokumen perencanaan itu ada di bab 2, bab 4 dan bab 5. Kita lihat. Jadi yang dimaksud sebenarnya untuk dokumen perencanaan tadi itu sudah mencakup semua ya, dari mulai yang di bab 2, bab 4, bab 5 itu sebenarnya harusnya sudah masuk di yang di bab 1. Cuma kita dalam hal ini mau mencari letaknya saja. Yang pertama ini ya, tadi tentang, nah kalau yang di bab 2 dan lain-lain itu ini di RUK Puskesmas, RPK Puskesmas tahunan, dan RPK bulanan Puskesmas. Itu permintaannya kalau di bab 2 itu ada di sini. Nah, ini yang di bab 2 ini diminta RUK RPK ini ya, RPK bulanan, RPK tahunan. Ini diminta di sini. Selain diminta di situ juga diminta di nih di UKM nih ya.
Ini RPK tahunan, RPK bulanan, itu semua di sini. Ini di Kesling juga diminta untuk tadi yang RUK ini, Promkes dan semua UKM esensial gizi juga ini diminta RUK. Ini terus di pengendalian penyakit ini juga, kemudian di UKM pengembangan juga ini RPK tahunan dan bulanan itu jadi dibuat seperti yang di sini. Nih, seperti ini. Jadi sebenarnya suatu kesatuan kalau RUK RPK itu adalah satu sebenarnya. Terus kemudian bagaimana yang di bab 4? Di bab 4 juga diminta ini RUK RPK terkait gizi, RUK RPK terkait apa ini? Terkait KI, terkait imunisasi, TBC, RUK RPK, kemudian tentang PTM ini juga di apa? Diminta nih. Seperti ini ya. Kemudian yang di bab 5 juga diminta RUK RPK. Nih, itu di sini. Nih, di sini. Di sini juga diminta RUK tentang mutu. Jadi di RUK yang di bab 1 harus mencakup mutu puskesmas. Kemudian di ini manajemen resiko. Di manajemen resiko juga ini diminta nih RUK puskesmas dan RPK. Kemudian di nih di PPI ini juga ya diminta RUK dan RPK PPI. Jadi apa yang tadi saya sebutkan ya, untuk kegiatan apa perencanaan puskesmas, pengendalian, penggerakan itu yang menyusun bab 1 cuma datanya dari bab 4, bab 5, bab 3, bab 2, 4 dan 5. Termasuk di bab 1 juga untuk terutama untuk kayak ini, kayak kegiatan MFK. Kegiatan MFK juga dipersyaratkan RUK, manajemen fasilitas. Oh, yang di MFK itu di bagian pelatihan, peningkatan kompetensi yang terintegrasi di kriteria 133. Nah, 133 itu kan kita lihat dulu 133 itu apa. Nah, ini tadi ya, RUK yang mencantumkan kegiatan peningkatan kompetensi pegawai. Yang dimaksud ini adalah usulan pelatihan seminar, itu seminar seminar MFK. Jadi sekali lagi ya, untuk RUK RPK dan apa Mokmin, terus kegiatan-kegiatan yang lain itu sudah masuk semua. Ini terus ini juga ini terus satu lagi nih untuk pemantauan. Pemantauan itu merupakan apa? Eh, Pemantauan terhadap RPK bulanan. Jadi RPK bulanan dari kegiatan UKM itu dibahas di sini. Ini di log akademi ini.
kemudian ini juga ada hasil pelaporan, ini PKP ya, ini PKP. Kemudian ini juga sama, ini PKP. Jadi pengawasan pengendalian kinerja UKM itu juga masuk di bab 1 sebenarnya. Jadi untuk pedoman ini ya, pedoman PMK 44 ini banyak sekali kegiatan yang masuk di dalamnya, karena hampir semua kegiatan. Sekian materi dari saya, mudah-mudahan bermanfaat.